Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal ahibba rahimakumullah. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari Senin ini kita bisa melanjutkan kajian i'rab kita ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki surat Ambasa ya. Sudah sampai Ambasa. Langsung saja karena waktunya agak telat nih. Kita baca dulu surah Al-Fatihah di niatin soal Al-Fatihah. Ya teman-teman yang ada kitabnya halaman 4979. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. I'rabu surati Ambasa. I'rab surat Ambasa. Ayat yang ke-1. Ambasa wa tawalla. Ya, kita baca i'rabnya dulu baru kita ada berdikit-dikit ya. Ambasa adalah bentuk fi'il madhi ya. Fi'lu madhin mabniun ala al-fathi. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun jawazan takdiruhu. Adapun fa'ilnya adalah kata ganti yang tersimpan di dalamnya secara jawaz ya. Takdirnya adalah huwa. Huwa di sini adalah ya ya'udu ala ar-rasuli. Kembaliannya adalah rujukannya pada Rasul. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah kalimat fi'il fa'il yaitu jumlah fi'liyah ya. Ambasa dan dhamir huwa yang mustatir ya. La mahallalaha minal i'rabi. Tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia? Sebagai apa? Ibtidaiyatun. Sebagai kalimat pembuka. Ibtidaiyatun. Wa tawalla, al-wawu harfu atfin, maunya adalah huruf atf. Ya berarti wa dan tawalla. Tawalla adalah fi'il madhi juga ya, karena dimaktufkan ya, diatofkan pada ambasa. Mabniun ala fathi, dia juga mabni fathah. Tetapi al-muqaddari li ta'dzuri. Tetapi dia dimuqaddarkan ya, tidak dizahirkan dengan alasan apa? Ta'adzur. Tidak mungkin karena terakhirnya huruf apa? Huruf alif. Wal fa'ilu, adapun fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun jawazan takdir huwa. Nah, di sini huwanya enggak ada. Tapi ya, seharusnya ada takdir huwa. Ini sama dengan ambasa, sama ya. Dhamirnya huwa, ya'udunya pada apa? Rasul juga. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat wa tawalla dan fa'ilnya dhamir huwa itu ma'tufatun ala abasa. Jumlah yang diatofkan ya. Diatofkan pada jumlah abasa. La mahallalaha minal i'rabi. Jadi posisinya tidak menempati i'rab gitu. Tidak menempati i'rab nasab atau i'rab rafa atau i'rab jar gitu. Karena dia ma'tufah ya. Wa qad jaa'a al-fa'ilu bi dhamirin ghaib. Wa qad jaa'a al-fa'ilu bidhamil ghaibi. Fa'ilnya tiba-tiba di situ ada ya dhamir ghaib gitu.
Masa goib itu makanya nggak didohirkan. Gitu. Jadi fa'il itu ada yang berupa isim dohir, kan? Ada berupa isim apa? Domir. Secara lumrahnya, ya, kalau kita belajar nahwu itu, secara lumrahnya kalimat gitu kan. Ketika kita membuat kalimat, ya, membuat cerita itu, pasti di depan itu harus kita sebutkan isimnya, apa namanya, fa'ilnya berupa isim dohir gitu. Andaikan kita cerita pada hari ini, kan, Bara, kan, bangun pagi. Nah, berarti harus ada fa'ilnya itu berupa apa? Isim yang dohir gitu. Baru setelah itu baru ini domir mustatir, ya. Bara bangun pagi, kemudian dia wudhu, ya, sholat tahajud, dilanjutkan sholat subuh dan sebagainya. Nah, fi'il setelahnya itu nggak perlu disebutkan fa'ilnya isim dohir karena sudah rujukannya, ya, pada yang pertama tadi gitu. Nah, tapi di sini tiba-tiba kok langsung fa'ilnya berupa isim domir gitu. Ini ada fungsi apa? Fungsinya adalah ijlalan. Ijlalan nilai rasuli wa lutfan bihi. Sebagai bentuk penghormatan, ya. Penghormatan, pemuliaan kepada Rasul, ya. Dan juga lutfan bihi sebagai bentuk kelembutan, ya, cinta kasih Allah kepada Rasulullah. Li'anna fil musafati bita'il khitabi ma la yakhfa. Karena kalau di apa istilahnya, musafahanya berupa kisahnya, ya. Ini kan bentuk abasan, bentuk apa ya, kalimat, ya, kalimat khobariyah. Kalimat khobariyah itu kalimat yang menjelaskan gitu, menjelaskan, mengkisahkan. Ya, tadi kan saya cerita seperti itu, ya. Pada pagi hari Bara bangun pagi, kan, lalu dia wudhu dan sebagainya. Itu kan berupa jumlah apa? Kalimat berupa khobariyah. Saya pengen menceritakan. Tetapi di sini ceritanya apa? Domina dikutipkan karena untuk menghormati Rasul dan juga sebagai cinta kasih kepada Rasul. Karena di sini apa? Bentuk abasa itu artinya abasa, bermuka masam, watawala, dan berpaling gitu. Jadi di ayat ini, oke, ini di sini langsung dibaca ini aja, taliknya saja. Sababu nuzuli hadis surati al-karimati, ya, sebab nuzulnya, sebab ayat ini turun adalah, ya, anna qauman min asrafi Quraisyin, karena sekumpulan penggede-penggede Quraisy atau orang-orang yang dianggap inilah, ya, mempunyai kedudukan lah, orang terhormat. Kalau kita lah, pejabat atau inilah, ya, pejabat atau orang kaya gitu kan, orang-orang terhormat lah. Zaman itu, ya, pada saat itu, ya, masih Islam dalam keadaan masih kecil, ya, belum berkembang karena masih dakwah di Mekah waktu itu. Datang sekumpulan orang-orang penggede, orang kafir Quraisy gitu. Kanu inda sayyidina Rasulullah. Bertemu Rasulullah. Nah, Rasulullah saat itu apa? Qad tama'a fi islamihim. Rasulullah berharap, ya, mereka penggede-penggede yang orang-orang berpengaruh ini mau masuk Islam gitu. Nah, istilahnya kalau bahasa keren kita itu sedang prospekin lah, ya, diprospekin, ya. Prospekin agar apa? Agar mau memeluk agama Islam. Sama kita orang sekarang, ya, ketika kita punya bisnis apa gitu kan, kita sedang mengadakan meeting gitu kan, ya, orang-orang yang punya pengaruh gitu, entah itu pejabat, ya, atau orang yang mempunyai harta, ya kan, orang kaya atau orang yang mempunyai follower banyak gitu kan. Kita lagi meeting gitu, ya, lagi memprospekin mereka agar apa? Proyek yang kita tawarkan gitu kan, full kan gitu. Tetapi apa? Rojaan ayuslima bislamihim ghairuhum. Fa'aqbala ilaihi rajulun a'ma. Tiba-tiba ada orang yang istilahnya datang, ya, orang yang tidak diperhitungkan gitu. Dengan kita di kantor kita gitu. Bos, ya. Bosnya lagi meeting gitu.
meetingnya tadi prospeknya orang-orang keren-keren lah gitu. Ternyata datang ininya OB atau apa yang mungkin dianggap mereka bosnya itu agak rendahan lah gitu. Tiba-tiba nyelonong gitu di ruang meeting. Kira-kira gimana? Agak kesel ya. Karena bisa jadi moodnya orang-orang tamunya tadi bisa hilang gitu. Tiba-tiba OB atau apa nyelonong masuk ya, tanpa permisi dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kisahnya saat itu adalah gua Abdullahi ibnu Umi Maktum. Jadi Abdullah bin Umi Maktum. Wa Umi Maktum abihi, ya, bersama ibunya dan atau ayahnya. Gitu. Karena Abdullah ini kan seorang yang buta, gitu, nggak tahu. Gitu. Kalau yang tadi saya ceritakan analogikan tadi OB-nya yang bisa melihat, itu kan dia tahu tapi mungkin nggak tahu kalau di situ ada meeting. Nah, ini Abdullah pun sama waktu itu. Abdullah itu nggak tahu karena dalam keadaan buta gitu. Nggak tahu yang di prospek Rasul itu orang-orang keren-keren gitu. Ya, orang-orang yang mempunyai kedudukan, orang-orang yang mempunyai martabat, orang-orang yang mempunyai kekayaan gitu. Nah, lalu fakarohu Rasul ayatama alaihi ibnu Umayyah Maktum kalamahu fardo anhu ufanazal. Jadi ketika datang Abdullah ibnu Maktum itu menyela gitu kan, karena nggak tahu Rasulullah, ya, tolong ajarin saya, ya, ayat-ayat atau wahyu yang telah diturunkan kepadamu yang saya belum dengar. Minta seperti itu, tapi nggak dijawab. Ya mungkin agak jengkel atau apa. Nah, tapi teman-teman ya perhatikan di sini. Ini kan mengkabarkan ya, menceritakan kisah Rasulullah yang abasa wa tawalla, yang bermuka masam dan berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum gitu. Tetapi waktu saya belajar di Mesir ya, waktu itu saya belajar kitab ini ya, kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari gitu. Yang mengajar dari Dr. Yusri, seorang dokter, ya, dokter ahli bedah gitu. Tetapi beliau adalah seorang yang luar biasa ya, dalam sejarah ya, dalam hadis, dalam tafsir, apapun itu sangat luar biasa. Gitu. Beliau tidak setuju bahwa yang abasa wa ta'ala itu Rasul, karena Rasul itu adalah manusia yang paling mulia, ya, yang paling mulia, yang sama siapapun itu welcome gitu, sama siapapun itu tidak membeda-bedakan. Jadi beliau menafsirkan bahwa ambasa itu adalah orang kafir, ya, orang kafir salah satu yang ikut dalam prospekan tadi gitu. Tetapi kebanyakan yang saya baca-baca di tafsir apapun itu, ya emang abasa itu adalah Rasul gitu. Ya. Tetapi andikan yang abasa wa tawalla itu adalah Rasul, benar-benar Rasul, tetapi abasa wa tawalla itu tidak seperti kita gitu. Ya, karena beda kan. Beliau orang yang mulia, kita orang biasa. Kalau orang yang kita dalam keadaan meeting apapun rapat ada yang mengganggu, pasti keselnya luar biasa gitu. Ya, gondoknya itu luar biasa sehingga kelihatan kan merah, marah gitu. Mungkin yang saya analogikan tadi gitu, bosnya ketika sudah selesai pasti diamuk-amuk gitu. Dimarahin tuh, OB-nya, kamu nggak tahu diri, masuk ruang meeting nggak izin langsung nyelonong. Dan ini tadi saya meeting sama orang-orang penting, pasti seperti itu gitu. Tapi mungkin juga nggak semua juga. Tapi kalau Rasul ya, abasa wa tawalla pun tidak seperti kita semuanya. Gitu. Tetapi sebenarnya saya pada pendapat guru saya itu ya, Dr. Yusri itu. Kalau penasaran bisa dilihat YouTube-nya ya. Namanya Dr. Yusri Rusdi. Beliau banyak ini ya, muridnya orang Indonesia, orang Malaysia itu banyak sekali. Kadang sering diundang di Indonesia juga ya. Di Malaysia itu sering gitu. Beliau Masya Allah ya, sangat luar biasa. Maklumatnya meskipun secara profesi beliau adalah seorang dokter. Tetapi kalau secara keilmuan tentang keislaman itu mengalahkan ya orang-orang yang dokter-dokter, profesor yang dunianya itu gitu. Ahli hadis, ahli tafsir itu Masya Allah. Oke.
Oke, itu tadi ya teman-teman ya, sabab nuzulnya ya. Nah, selanjutnya ayat yang kedua, an ja'ahu al-a'ma. An adalah harfu masdarin ya, atau harfun masdariun, huruf masdari ya. Wanasbin, atau kalau harfu masdariin berarti wanasbin, huruf masdari dan huruf nasab ya. Mabnun ala sukuni, dia adalah mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun. Huruf masdari itu huruf yang mentakwil fiil setelahnya sebagai masdar gitu. Dan kalau huruf nasab adalah huruf yang berfungsi menasabkan isim salahnya. Dia di sini mabni apa? Sukun. Ja'ahu, ja'a fi'il madhin mabnun ala al-fathi. Ja'a adalah berupa fi'il madhi, dia tetap dalam keadaan fathah ja'a. Wal ha'u dhamirun mutasilun. Hunya di situ adalah dhamir mutasil. Mabnun ala ad-dhami, dia tetap dalam keadaan dhammah. Fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati apa? I'rab nasab. Sebagai apa dia? Sebagai maf'ulun bihi. Sebagai maf'ul bih dari ja'a. Ja'a hu kepada Rasulullah ya. Telah datang kepadanya Rasul ya. Siapa yang datang? Al-a'ma, orang yang buta gitu. Wa'an wal fi'lu ja'a, an dan fi'il ja'a di situ ya. Fi ta'wili masdarin, ditakwil sebagai masdar. Ya. Fi mahali jarin ya. Masdar tadi yang tak berupa takwilan dari an dan ja'a itu menempati rojer sebagai apa? Sorry, dijarkan dengan apa? Dijarkan bilamin muqaddaratin ya. Dengan lam yang muqaddarah. Lam yang tidak didhahirkan. Takrifnya apa? Takwilnya atau tafsirannya adalah ai limaji'i. Jadi abasa wa ta'ala ya limaji'i al-a'ma gitu. Jadi anja'a itu bisa ditakwil sebagai masdar ya. Jadi anja'a itu ditakwil masdarnya apa? Ja'a, maji kan? Ya maji. Maji di sini dikasih li sebagai apa? Huruf jar itu. Jadi limaji lama. Bermuka masam dan berpaling karena kedatangan orang yang apa? Yang buta. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya li ya. Mutarah tadi, dan majrurnya adalah fi'il ja'a, dan fi'il ja'a yang ditakwil sebagai besar majid tadi, muta'alliqun bi abasa wa tawalla ya, terkait pada fi'il abasa atau tawalla ya. Pada ayat berapa? Ayat yang pertama. Al-a'ma adalah fa'ilun, sebagai fa'ilnya. Yang mana fa'ilnya adalah marfu'un, hurufnya rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu. Ya, di situ ada harokat dhammah, tetapi al-muqaddaratu lit ta'adzuri. Ya, harokat dhammah tetapi disimpan, diumpetin ya. Tidak didhahirkan karena ta'adzur, tidak mungkin alif berharokah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun kalimat fi'il dan fa'il ya, ja'a dan a'ma ya, fi'il dan fa'ilnya a'ma, la mahalalha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia? Silatul mausuli al harfi an ya, sebagai silah mausul harfi an ya. Karena an ya, an itu huruf masdari, maka fi'il atau jumlah setelahnya itu namanya silah apa? Mausul yang harfi, bukan ismi ya. Kalau silah mausul ismi itu pasti sebelumnya adalah apa? Isim apa? Isim mausul ya. Apapun ya, isim mausul apapun ya. Entah itu alladzi, ya, alladani, ya, alladzina, atau allati, allatani, atau allai, atau yang lain sebagainya ya. Atau ma, atau man gitu kan. Maman yang ini ya, yang mausul ya. Nah, itu jumlahnya baru silah mausul al-ismi. Ini masih nyambung tadi ya, ayat 1, ayat 2 itu kisahnya tadi ya. Nah, abasa wa tawalla itu dengan alasan karena a'ma itu datang, orang yang buta itu datang menyela dalam prospekannya tadi.
Lalu ayat yang ketiga, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Al-wawu harfu atfin. Wawunya adalah berupa huruf ataf. Mabniun 'ala fathi, dia mabni fathah. Wa ma-nya di sini adalah ismu istifhamin, ya, isim istifham. Kata tanya. Mabniun 'ala sukun, dia mabni sukun. Fi mahalli raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa dia? Mubtada'un, ya, sebagai mubtada. Oke, kita ke halaman berikutnya. Yudrika. Yudri adalah fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari. Yang mana dia marfu'un, i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi, tandanya adalah atomatu dhamma. Yang mana al-muqaddaratu litsiqali. Domanya yudri kan nggak ada itu, bukan yudriyu kan, ya kan? Nah, di atas ya kan nggak ada domah di situ, gitu. Karena di muqaddarahkan. Alasannya apa? Alasannya li sikoli, ya. Sikol itu berat. Ya. Jadi ingat-ingat lagi ya teman-teman yang baru bergabung ya. Kalau alif ya harokatnya di muqaddarahkan dengan alasan apa? Ta'adzur. Tetapi kalau ya harokatnya dimuqaddarahkan, tidak didzohirkan dengan alasan apa? Sikol, berat. Jadi alif tidak mungkin gitu, ta'adzur. Kalau ya itu mungkin juga ya, mungkin didzohirkan boleh gitu. Tetapi sikol gitu. Ya, tetapi berat. Makanya lebih abdulnya dimuqaddarahkan. Yudriyuka kan gitu, agak berat, enggak enak. Wal fa'ilu, adapun fa'ilnya adalah domirun mustatirun, domir yang tersimpan jawazan secara jawaz, takdirnya apa? Huwa, ya. Huwa di sini kembali ini ya, kembali al-a'ma tadi ya. Kembali pada al-a'ma ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah ya. Jumlah fi'liyah ya, fi'il mudhari dan fa'ilnya berupa domir huwa fi mahalli raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa? Khobarum, sebagai khobarnya mah ya. Ma tadi kan mubtada. Mubtada pasti membutuhkan apa? Khobar. Khobarnya berupa khobar apa? Khobar jumlah. Jumlahnya berupa jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Karena fi'il fa'il. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari. Adapun jumlah, ini kalimat secara keseluruhan ya. Kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, ma, mubtada dan yudrika sebagai khobarnya jumlah itu maktufatun ya, diatofkan pada apa? Ala jumlati tawalla. Diatofkan pada jumlah tawalla. Wal kafu, adapun di situ ada kafnya, yudrika ya. Domirun mutasilun, berupa domir mutasil ya. Domir ya, kata ganti ya domir itu. Yang mutasil nempel di situ ya, di fiilnya situ. Mabniun ala al-fathi, dia tetap dalam keadaan fathah, yudrika. Fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab. Sebagai apa dia? Sebagai maf'ulun bihi. Awalun ya, sebagai objek dari yudri yang pertama. Nah, jadi yudri ini mempunyai lebih dari satu ya, lebih dari satu objek. Artinya apa? Wa ma yudrika gitu. Wa ma yudrika, dan tahukah kamu ya? Mengertikah kamu wahai Muhammad? Artinya gitu ya. Selanjutnya la'allahu. La'alla adalah harfu tarojin ya. Wa nasbin. La'alla berupa huruf taroji. Huruf taroji itu huruf apa? Ini jarang ketemu ya. Ini baru ketemu kan. Selama kita belajar i'rab dari Al-Fatihah, Anas sampai Abasa ini baru ketemu la'ala ini. La'ala ini adalah huruf taroji gitu. Huruf taroji itu dari apa? Min, akhwati apa? Inna ya. Saudaranya Inna, termasuk saudaranya Inna, saudara-saudaranya kan ada Anna ya kan. Inna, Anna, Ka'ana, Laita, La'ala ini adalah Allah juga. Berarti kalau saudaranya Inna, berarti fungsinya pasti sama gitu. Fungsinya yaitu tansibul isma wa tarfa'u apa? Al-khobar, menasabkan isim dan merafa'kan khobar. Wa nasbin, dan juga huruf nasab. Taroji tadi ini ya, taroji ini artinya fungsinya ya. Fungsinya adalah
sebagai harapan ya. Taroji ini harapan yang bisa terwujud, bisa tidak. Taroji. Jadi bedanya taroji sama tamani. Nah, kalau tamani itu berharap sesuatu yang tidak mungkin gitu. Ya. Berharap sesuatu yang tidak mungkin itu namanya tamani. Contohnya, andikan saya bisa kembali muda lagi. Itu kan berharap kan? Berharap tetapi tidak mungkin, itu namanya tamani. Tetapi kalau harapannya itu mungkin ya bisa terjadi, itu namanya taroji. Semoga ya la'alla al-matoro nazilun ya, al-yauma gitu kan. La'alla al-matoro nazilun al-yauma. Semoga hari ini hujan turun. Kira-kira bisa terjadi nggak? Bisa, kemungkinan kan. Bisa juga tidak. Nah, itu maksud dari taroji ya. Wal ha'u ya, la'ala hu kan, di situ ada hunya ya. Dhamirun mutasil berupa dhamir mutasil mabnun ala ad-dhamir, tetap dalam keadaan dhamir. Fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab. Sebagai apa dia? Sebagai ismu la'al, sebagai isimnya la'al ya. Kayak tadi saya sudah sampaikan fungsinya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Maka kalau hu ya sebagai isimnya la'al, maka dia wajib apa? Fi mahali nasbin ya. Karena dia apa? Mabni gitu. Karena dia mabni. Kecuali kalau isimnya dohir gitu. Nanti kan la'ala al-a'ma gitu kan. La'ala al-a'ma ya. Hai ya. Ibna Ummi Maktum kan gitu. La'ala ibna gitu. La'ala ibna Ummi Maktum yazak. Oke. Selanjutnya yazaka ya. Di tasdid ya di situ. Izanya di tasdid ya. Adalah fi'lu mudhari'in, berupa fi'il mudhari yang mana marfu'un i'rabnya rafa wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, dhamma. Al-muqaddaratu, yang dimuqaddarkan ya, diumpetin, tidak didhahirkan. Alasannya ta'adzur li ta'adzuri, tidak mungkin. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun, fa'ilnya berupa isim dhamir ya, dhamir yang tersimpan di dalamnya secara jawazan jawas takdiru huwa ya, huwa. Nah, huwa kembali siapa? Ke al-a'ma ya, Ibnu Abdullah bin Maktum itu ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat dari fi'il fa'il ya, zakat dan fa'ilnya domir ya, fi mahali rafin, dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa dia? Khobaru la'ala, sebagai khobarnya la'ala. Jadi khobar la'ala bukan khobar apa? Khobar jumlah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Sorry. Wal jumlatu min la'ala ya. Wa ismiha wa khobarnya. Adapun kalimat yang terdiri dari la'ala, isimnya la'ala yaitu tadi, dan khobarnya berupa khobar jumlah, fi mahali nasbin ya, dalam i'rab menempati i'rab apa? Nasab. Sebagai apa dia? Sebagai maf'ulun bihi tsanin lil fi'li yudri. Sebagai objek yang kedua bagi fi'il yudri ya, yang ada di ayat ini ya ternyata. Yudri ka ya, ini objek yang pertama. Lalu la'allahu yazaka adalah objek yang kedua bagi yudri. Oke. Selanjutnya wal fi'lu yazaka asluhu adalah yatazaka. Jadi yazaka itu aslinya berupa yatazaka ya. Yatazaka, kemudian di sini kubilatita zayyan ya. Jadi di situ kan ada iyata, ada tanya kan? Ya. Iyata zakah ya. Tanya di situ diganti dengan huruf zai ya. Za ya. Berarti izanya ada berapa? Ada double kan? Berarti ya za ya za zakah gitu. Berarti izanya ada dua. Nah, tetapi kalau rumusnya dalam bahasa Arab itu ya, double huruf itu nggak boleh gitu, nggak enak ya, nggak bagus. Makanya apa? Di wa'udghiman ya, diidghamkan ya. Diidghamkan itu apa? Dileburkan, dimasukkan gitu. Ya.
wa udgimat fi zaiti. Maksudnya za yang tak tadi ya, zai yang pengganti dari huruf ta itu dimasukkan ke zai atau za yang setelahnya. Jadi menjadi apa? Yazakka ya. Asluhu apa? Yazakka gitu. Yazakka aslinya apa? Yatazakka gitu. Ya. Jadi ada rumusnya. Oke. Kata bunyinya apa? Nah, ini aslinya sebagai teguran, teguran atau peringatan ya. Tahukah kamu wahai Muhammad ya, mengertikah kamu la'allahu yazakka ya. Bisa jadi orang ini, orang yang buta ini ya, yang kita anggap orang biasa ya, orang biasa karena orang buta ya orang buta dan tidak punya pengaruh yang begitu besar seperti yang menjadi Quraisy tadi ya. Bisa jadi ini ya, orang ini itu ya justru malah mau apa? Dalam keadaan mau membersihkan diri gitu. Karena datang itu apa? Minta pengajaran dari Rasulullah ya. Minta diajarin wahyu ya. Minta diajarin ayat-ayat yang turun kepadanya. Karena orang yang niat banget ya, dari rumah niatnya untuk belajar kan. Abdullah kan niatnya dari rumah itu untuk belajar. Belajar dengan belajar itu ya dia bisa mengambil manfaat dari pelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga ya menjadi orang yang baik ya secara budi pekertinya, hatinya baik ya, membersihkan diri dari dosa-dosa sebelumnya Allah. Zaman saya masih jahiliyah ya. Mungkin ada dosa ini. Bisa jadi orang yang tidak kita perhitungan itu malah di mata Allah itu kedudukan sangat tinggi gitu. Jadi makanya ada ayat yang inna akramakum indallahi apa? Atqakum. Ini ayat itu hadis. Jadi orang yang termulia ya, orang yang mulia itu bukan orang yang kaya raya. Orang yang bukan berarti orang yang punya kedudukan dalam status sosialnya gitu. Orang kaya, orang yang follower yang banyak sekali. Sekarang kan orang yang punya follower banyak itu kayak terkenal ya gitu. Itu kan kita yang elu-elukan. Tetapi belum tentu gitu. Justru mungkin naudzubillah ya. Kita bukan meremehkan orang lain ya. Orang yang tidak kita perhitungkan itu mungkin orang entah itu orang pengemis ya atau mungkin orang yang tukang sampah atau orang yang kadang itu pemulung gitu. Itu justru bisa jadi dia itu ma'ruf ya, indallah ya. Bisa jadi itu kedudukannya sangat tinggi sekali gitu. Ya, di mata dunia tidak diperhitungkan orang gitu. Seperti kisahnya Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni itu kan di mata dunia itu kan siapa sih gitu kan? Ya, nggak diperhitungkan gitu. Tetangganya ini pun banyak yang meremehkan, menganggap dia kecil gitu. Tetapi di langit itu dilulukan gitu. Ya, penduduk langit itu sangat menghormati sekali. Wah, ini orang keren. Ya, bahkan Rasulullah pun berwasiat kepada sahabat-sahabatnya ya. Abu Bakar, Umar, dan Ali, ketika kelak kamu ketemu sama ini orang, kamu minta istighfar, minta didoain ya agar Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Kalau Rasulullah pun seperti itu kan, ini kan semata-mata karena wahyu dari Allah kan, menunjukkan bahwa tidak tentu orang yang gede itu ya sekelas Umar bin Khattab itu khalifah, sahabat Rasulullah yang salah satu yang terdekat, dan Ali pun salah satu sahabat yang terdekat, masih aja diwasiati apa ketika bertemu minta doa ya, minta didoakan yang namanya Uwais Al-Qarni yang di mata dunia tidak siapa-siapa, bukan siapa-siapa. Jadi ini sebagai pelajaran buat kita ya Ibu, bahwa di dunia ya jangan sampai kita meremehkan orang lain. Siapapun dia. Bisa jadi dia adalah orang yang tinggi ya di sisi Allah. Ini sangat luar biasa ya pelajaran yang kita ambil ya dari surat ini. Oke, selanjutnya
Ayat yang keempat ini masih nyambung ya. Au yadzakkaru fatanfa'u adzikra. Au harfu atfin mabniun ala as-sukuniyah. Huruf ataf mabni sukun. Yadzakkaru adalah fi'il mudhari'in, fi'il mudhari' marfu' li rafi' rafa' wa alamatu rafihi tanda rafa'nya dia adalah ad-dhammah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdir huwa. Adapun fa'ilnya adalah dhamir yang tersimpan secara jawaz, takdirnya apa? Huwa. Wal jumlatu ma'tufatun, jumlahnya berupa jumlah yang diatofkan pada jumlah sebelumnya, ya, yaitu berupa yazakka. Fi mahalli raf'in. Yazakka yang tadi fi mahalli raf'in ya. Kita lihat taliknya di situ ada talik. Coba ya. Kalau ternyata ada talik yang pertama ini di ayat keberapa? Baik, yang pertama belum kita baca dulu. Fil ayati al-karimati ya. Iltifatun min al-waibati min waibati ambasa wa tawalla ila al-kitab yutrika ay wa ma yu'limuka ya Muhammadu la'alla al-a'ma yatatahharu min adh-dhunubi bil amali as-shalih bisa babima yata'allamu minka. Jadi ayat yang kita pelajari tadi ya, mulai dari ayat pertama, ini kan pertama adalah domirnya berupa domir ghaib kan, huwa kan. Ya. Dia itu kan domirnya ghaib namanya. Nah, nggak ada orangnya, nggak ada mukhotabnya gitu. Abasa wa tawalla. Lalu kemudian di ayat setelahnya itu memakai apa? Yudrika sebagai domir yang khitab, lawan bicara. Kamu kan gitu. Fungsinya apa? Ya, wa ma yu'limuka wahai Muhammad. Tahukah kamu, mengertikan kamu ya, la'alal a'ma yatatahharu. Ya, bisa jadi yang a'ma tadi ya yatatahharu minadz-dzunubi. Dari sebab ya kamu ajarin ya tentang wahyu yang saya wahyukan kepada kamu, bisa jadi dia apa? Mau membersihkan diri ya dari apa? Dari dzunub, dari dosa-dosanya. Dengan apa? Dengan jalan bil amali as-shalih, dengan jalan beramal soleh. Jadi Bapak Ibu ini pelajaran juga ya. Ternyata amal soleh, amal kebaikan, amal kebajikan itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita gitu. Jadi amal kebaikan ya bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Oke, kita lanjut tadi taklid yang kedua ya. Yadzakkaru asru adalah yatadzakkaru. Jadi ayat yang keempat tadi ya. Yadzakkaru itu bentuk aslinya adalah yatadzakkaru. Ini versinya sama dengan tadi ya, yazaka tadi. Ulibati ta'u zalam. Taknya diganti dengan huruf zal. Berarti apa? Yadzakkaru ya. Yadzakkaru. Wa udgimat fidali. Jadi dal yang ganti dari tak tadi dimasukkan ke dal setelahnya. Menjadi apa? Yadzakkaru gitu. Fatan fa'uhu. Al-fa'u li sababiyati. Fa'nya adalah fa' sababiyah. Harfun mabniun ala fathi. Dia huruf mabni fathah. Tanfa'u, tanfa'a ya. Fatanfa'a. Tanfa'a adalah fi'lu madin, fi'lu mudhari'in. Enggak kelihatan. Fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari mansubun i'rabnya nasab bi'an, yang mana yang menasabkan adalah an. Tetapi mana di situ enggak ada an-nya? Mudmar ya, mudmaratin wujuban ba'dal fa'il. Yang mana an-nya dimutmarahkan ya, tidak didhahirkan secara wujub ya. Setelah apa? Setelah fa tadi yang jatuh setelah fa sababiyah. Seharusnya apa? Fa'an tanfa gitu aslinya. Fa'an tanfa. Tetapi tidak boleh didhahirkan karena jatuh setelah apa? Fa sababiyah. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu. Makanya dia masuk kan, karena dinasabkan dengan huruf an tadi. An itu kan huruf namasib kan. Berarti tanfa'ah, yang mana aslinya tanfa'u. Karena dimasukin amil nasab, maka jadi tanfa'. Wal ha'u dhamirun mutasilun. Haknya adalah dhamir mutasil mabniun ala dhamir mabni tuma fi ma'ani nasbin dalam i'rab menempati i'rab nasab.
Sebagai apa dia? Maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bihi dari apa? Tanfa'a. Tanfa'ahu ya. Tanfa'a ini fa'ilnya itu berupa kembalinya pada akma ya. Lalu hunya. Fa'ilnya di ini ya, di zikro ya ternyata. Fa'ilnya berada di belakang. Jadi tanfa'a adzikro, hunya kembali pada tadi Abdullah bin Maktum. Bisa jadi dia datang pada wahai Muhammad, bisa pengen membersihkan dirinya dari dosa-dosa, atau ya meminta pelajaran dari engkau wahai Muhammad. Atau dia pengen belajar. Sehingga ya dari belajar itu fatan fa'u adzikro, bisa mengambil pelajaran yang ya bisa mengambil pelajaran atau mengambil manfaat dari pelajaran yang mengajarkan padanya. Ini fa'ilnya berupa dzikro. Lalu adzikro adalah fa'ilun, fa'ilnya marfu lirobnya rafa wa alamatu rafi, tanda rafanya dia adalah ad-dhamatu dhamma. Tetapi al-muqaddaratu lit-ta'dzuri. Dhammahnya dimuqaddarahkan karena ta'dzur. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah ya dari fi'il fa'il tanfa tadi sama dzikra fa'ilnya la mahallalha, tidak menempati i'rab ya, minal i'rabi ya. Sebagai apa dia? Sebagai silatul mausuli al harfiyi an ya. Sebagai sila mausul harfinya an. Tapi annya yang mudmarah tadi ya. Oke. Jadi kedatangan Ibnu Maktum itu kan kita kan nggak tahu kan. Jadi kita itu jangan cepat suudon gitu ya, jangan cepat suudon kepada orang. Kadang ini sering ya kita lakukan ya. Bahkan kadang saya sendiri juga masih ya, orang biasa ya. Kadang mungkin orang yang datang ya, yang tidak kita perhitungkan itu datang apain sih? Jangan-jangan mau utang ya, jangan-jangan mau ya kan, mau retokin ini, jangan-jangan mau bilang, ternyata datangnya keperluannya lain gitu ya, pengen nganterin apa gitu kan, kita sudah seudon dulu gitu. Nah itu na'udzubillah ya, ini namanya manusiawi ya. Kadang orang-orang yang kita perhitungkan gitu, orang yang mungkin penampilannya biasa gitu kan, ya datang kepada kita ya ini jangan-jangan mau minta sumbangan gitu, jangan-jangan mau ini, padahal mau punya ini, dia punya proyek ya, pengen kerjasama juga, seperti itu kan, bisa jadi seperti itu. Sama dengan yang dilakukan Abdullah bin Ummi Maktum tadi kan, meskipun ya dalam ini yang tidak sehebat tadi ya secara duniawi lah ya, tetapi di mata Allah Abdullah ini lebih hebat, lebih tinggi kedudukannya. Kedatangan dia ke situ pengen membersihkan diri ya dari dosa-dosanya dan pengen mengambil pelajaran dari Rasulullah gitu. Jadi ini juga pelajaran yang bisa kita ambil ya. Jangan sampai ya kita memandang orang lain yang mungkin dari penampilannya gitu kan, penampilannya biasa ya, nggak pakai jas ya kan, nggak pakai yang baju setrikaan, bahkan mungkin kumal-kumal gitu ya, kumal-kumal, ternyata dia itu orang hebat, bisa jadi gitu kan ya, hebat di dunia, hebat di akhirat kan gitu, bisa jadi dia itu ternyata bos ya kan ya, punya perusahaan gede gitu. Bisa jadi juga di mata Allah lebih tinggi lagi gitu. Jadi makanya kita tidak boleh suudzon ya, suudzon pada orang lain yang kita rasa itu orang yang kecil gitu, orang yang tidak kita perhitungkan. Oke, Bapak Ibu, kayaknya cukup sampai ayat 4 ya, karena ayat yang kelima ini masih nyambung sama ayat setelahnya ya. Amma manistagna fa anta lahu tasadda ya. Terus wa ma 'alaika alla yazakka. Nah, ini satu paket ya, satu paket. Kalau andaikan saya baca satu ayat apa artinya masih nyambung ke ayat setelahnya. Karena waktunya sudah 06.55. Kita cukupkan sampai di sini saja. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang kita pelajari ya, meskipun 4 ayat ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'u dzikra. Nah, ini teman-teman kita pegang ayat ini ya sebagai panduan kita ya. Sebagai panduan kita
untuk bersosialisasi di dunia kan kita masih hidup di dunia gitu. Ini peganglah gitu. Kalau kita mau megang ayat ini itu sangat luar biasa ini ya. Kita sama orang pun akan hormat. Siapapun, entah itu mau bajunya licin ya, mau bajunya lecek ya, mau yang dia itu pejabat atau orang rakyat jelata, tetap kita respeknya sama gitu ya. Kita respeknya sama. Ya, karena bisa jadi orang yang rakyat biasa itu kedudukan di mata Allah itu sangat tinggi sekali. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita tutup dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bara karena sudah nggak ada ya. Silakan, masih ada waktu 4 menit kalau mau bertanya. Oke Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan boleh, masih ada 3 menit. Ustadz, izin bertanya mengenai turunnya surat Abasa ini. Sebenarnya yang ditegur oleh Allah itu benar Rasulullah atau memang orang-orang yang sekitar Rasulullah ketika mengadakan rapat tersebut, Ustadz? Yang benarnya yang mana, Ustadz? Oke, baik. Aki Suhada ya. Kalau kita membaca tafsir-tafsir itu hampir rata-rata ya. Hampir semuanya itu menjelaskan yang Abasa wa Tawalla itu Rasulullah. Yang ditegur adalah Rasulullah gitu. Tapi tegurannya hanya itu kan, hanya saat itu saja. Setelah itu Rasulullah ketika Abdullah bin Umi Maktum datang itu selalu menghormatinya ya, ya kan? Ahlan afi ya. Ini yang saudaraku yang sebab engkau kan saya ditegur Allah. Lalu langsung setiap datang itu langsung surbannya Rasulullah itu langsung disiapin gitu, dijeleberin kalau bahasa Jawanya dijeleberin, digelarin ya. Digelarin surbannya untuk duduk situ sebagai apa? Sebagai ikhtiroman ya. Setelah itu langsung dihormati sekali itu. Itu versi-versi yang tafsir-tafsir hampir keseluruhannya. Tetapi tadi guru saya tadi yang Dr. Yusri itu, saya baru dengar satu orang itu, ya, satu dokter itu, yang mengatakan bahwa yang Abasa wa Tawalla bukanlah Rasulullah gitu. Karena Rasulullah itu makhluk yang mulia sekali gitu. Ya. Makhluk yang mulia, yang terbaik, akhlaknya sehingga di Al-Qur'an itu kan ya sifat-sifat mulianya Rasulullah kan ya, hebatnya Rasulullah kan dari berbagai aspek kan. Tetapi ayat yang memuji itu adalah ya akhlaknya. Wa innaka la'ala apa? Khuluqin azim kan. Akhlakmu itu hebat yang bukan karena jago bisnis kan, bukan karena seorang pemimpin agama, bukan karena seorang dai, bukan karena seorang yang kaya. Dulu Rasul kan kaya kan. Bukan karena itu semuanya. Tetapi puji Rasulullah karena akhlaknya. Itu yang guru saya Dr. Yusri itu mengatakan bahwa yang Abasa wa Tawalla itu bukan beliau gitu. Itu sih, tetapi saya sebenarnya condong sama pendapatnya guru saya itu gitu. Tetapi kalau kita membaca tafsir apapun ya, entah itu Jalalain ya, entah itu Ibnu Katsir ya, bisa sendiri Akhi Syuhada itu cari referensi ya, tafsir-tafsir yang inilah yang puros-puros itu ya. Entah itu tafsir Tobari apapun itu, tafsirnya memang Abasa wa Tawalla itu Rasul. Di sini pun Rasul kan. Rasulullah gitu. Ya, jadi Abasa wa Tawalla adalah Rasulullah. Yang ditegur itu Rasulullah. Karena tidak mengindahkan orang yang mau belajar serius. Padahal orang-orang Quraisy itu kan ini ya belum tentu dia mau ini kan. Di prospek kan belum tentu dia deal kan, ya enggak? Sama dengan kita bisnis ketika prospek itu kan bisa jadi ya gagal, nggak setuju, ya kan, nggak cocok proyeknya gitu. Oke gitu, Akhi Syuhada.
Mungkin ini karena salah satu sifatnya Rasul juga ya Ustadz, terjaganya dari dosa, maksum ya mungkin ya. Jadi kalau misalkan tafsirnya memang itu tegurannya langsung kepada Rasulullah, apakah itu memang Allah secara langsung untuk memperbaiki akhlaknya Rasulullah harus pantasnya seperti ini gitu, Ustadz. Oke, kalau Dan tadi ya, kalau saya emang sependapat dengan guru saya tadi ya, meskipun tafsir-tafsir yang lain mengatakan bahwa itu Abasa dan Rasulullah. Nah, tadi seperti yang disampaikan Akhi Syuhada, kadang Rasulullah dalam keadaan tadi tegur ya, atau kadang sholat pernah salah dalam artian ini ya, salah lupa, bukan salah. Lupa itu bukan karena Rasulullah itu lupa, bukan. Karena sebagai apa? Syariat buat umatnya. Semuanya itu adalah apa? Semua adalah demi kemaslahatan, contoh gitu. Ya. Contoh ya, sebagai menyontohin umatnya gitu. Kan kayak seperti apa namanya? Pernah Rasulullah ya, sholat 4 ternyata 2 ya kan, atau belum inilah ya. Terus akhirnya ada sujud sahwi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya Rasulullah ini emang ditakdir untuk apa? Sebagai contoh gitu. Ya, sebagai contoh untuk umatnya. Kalau tidak ada contoh, ya gimana gitu? Umatnya meniru apa yang disampaikan Rasulullah. Maka sebagai apalah kalau dalam artian sebagai korban ya. Kalau apa Gus Ba ngatain itu sebagai ya korban sebagai apa? Sebagai menjelaskan ya syariat kepada para umatnya. ya, Ustadz. Tapi kalau saya tadi condong ke guru saya tadi ya, Akhi saya. Tapi ada nggak Ustadz pernah gitu, salah satu yang pernah saya baca juga ketika terjadi perang Badar, tawanan ini Rasulullah berpendapat bahwa dibebaskan melalui membayar salah satu harta gitu, Ustadz, dibebaskan. Dan ternyata ada teguran juga dari Umar bin Khattab mengenai itu, bahwa sebaiknya tidak untuk pada awal perang ini, perang Badar ini, tawanan tidak perlu ditebus, langsung saja apa gitu, bahasanya itu jangan ditebus gitu. Dan ketika itu ada salah satu yang mengatakan bahwa firman Allah juga sepakat mengenai pendapatnya Umar. Ini juga salah satu teguran Rasulullah juga untuk memperbaiki akhlaknya atau bagaimana Ustadz? Hampir sama juga Ustadz mengenai surat Abasa. Ini saya pernah dapat atau bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Oke. Kalau Rasulullah ya, meskipun semaksum-maksumnya apa ya, makhluk ya, Rasulullah kan memang maksumnya yang terjaga dari dosa. Tetapi semaksum-maksumnya manusia itu tetap Allah lah yang maha ini. Maha benar itu Allah, kebenaran pada Allah. Tapi ketika ditegur itu bukan berarti ini ya, Rasulullah melakukan dosa atau apa. Iya. Ya tadi, teguran itu bisa jadi sebagai tadi pelajaran gitu. Pelajaran bagi umatnya. Bagi umatnya. Dan ini bukan berarti sebuah dosa gitu. Ya, bukan berarti sebuah dosa yang ini Rasulullah kok gitu. Rasulullah aja kalau apa namanya didatangin orang yang ini mukanya masam. Padahal saya kan orang biasa, bukan maksumnya. Ya lumrah lah gitu. Ya, bukan tidak bisa sebagai apa ya? Sebagai hujah juga gitu. Iya, Jadi gitu ya, jangan Rasulullah pun ya, kalau andaikan ada pendapat, semuanya itu kan dari Allah kan. Iya, Jadi itu kan sebagai tadi bisa diambil pelajaran bahwa emang ya, kalau andaikan pendapat semuanya itu adalah dari Rasulullah ini kan, benar semuanya gitu kan. Ya itu bisa meyakinkan apa menjadi hujahnya orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwa Quran itu memang buatan Rasulullah. Maka di situ di sisi ininya kan sebagai mukjizatnya, emang Rasulullah ya manusia biasa juga gitu. Manusia biasa sehingga apa yang disampaikan itu in huwa ila wahyu yuha. Apapun yang disampaikan Rasul itu ya wahyu gitu. Wahyu dari Allah gitu. Kalau andaikan urusan dunia, ya urusan dunia emang ya, kan Rasul juga pernah mengatakan bahwa antum a'lamu bi umuri dunyakum kan. Bahwa kalian tuh sudah tahu urusan dunia kalian. Kadang Rasul juga butuh untuk diskusi kan, musyawarah gitu kan. Ini juga sebagai apa? Sebagai pelajaran buat kita.
sekelas Rasulullah aja mau berunding gitu, mau bermusyawarah untuk memutuskan suatu perkara yang seperti akhi syuhada tadi sampaikan kan. Itu juga kan Rasulullah kan ini ya, kalau andai kan benar apa yang disampaikan Umar ya, dan itu cocok sampai yang diwahyukan dari Allah, kan legowo juga kan. Nah ini juga sebagai pelajaran buat kita gitu. Ya, Kalau Ustaz. kita bermusyawarah, berunding, ketika pendapat kita enggak diterima ya enggak masalah gitu kan. Nah, ini akhlak yang harus dicontoh ya kan, dari Rasulullah gitu. Iya, Ustaz, betul. Eh, karena memang Allah itu kan menjaga betul ya akhlaknya bagaimana seorang nabi yang mulia, manusia yang mulia ini ya Ustadz. Kalau ibarat kita mah kita melakukan dosa itu ya memang sudah standarnya dari Allah agar ibaratnya kalau misalkan humornya itu agar sifatku ini yang gofur itu aktif ibaratnya gitu ya Ustadz ya. Iya, Syukuran iya kan. Ustadz. Iya, selain Rasulullah ya semuanya pasti inilah. Iya, Pasti Ustadz. namanya orang ya. Jengkel apa ya, berbuat salah dosa itu biasa lumrah. Nah, iya, Ustadz. Oke, kita lagi. Sudah cukup Ustadz. Syukuran jazakallah khairan. Silakan. Oke, Bapak Ibu, karena waktunya sudah 07.07 ya, kita cukupkan saja ya. Insya Allah kita akan lanjut besok, insya Allah dengan surat yang sama sampai ayat yang ke berapa, kelima ya. Insya Allah. Langsung saja ya, karena tadi udah saya tutup. Tafadhol boleh ini meninggalkan grup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.